suami ini dia punya pain principle nggak? Dimana dia ngeliat kalau dia bercerai, dia ngeliat keluarganya rusak. Iya. Supaya nggak rusak, maka dia berusaha untuk membereskan semua hal itu. Iya, benar. Sampai sini oke? Oke. Tapi kalau pleasure-nya lebih gede daripada pain-nya, Dalam NLP, motivasi seseorang itu kita bisa bedakan dua hal. Yang pertama ada toward, yang kedua adalah way from. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung nih, gimana sih cara kita melakukan pendekatan yang dimana antara tim kita yang memang motivasinya beda, ini langsung aja kita bahas dalam video ini sampai tuntas. Halo Coach. hai. Oke, Coach. Jadi kalau misalkan kita ngobrol terkait kita sebagai leader ya, Coach. Ya. Kalau misalkan sebagai leader kita punya tim, pasti kan timnya ini motivasinya tuh beda-beda ya, Coach. Cara kita motivasi. Nah, ini saya ada dua hal yang kemarin kan sempat dibahas sama peserta ya, Coach. Terkait orang itu ada yang kita bisa deketin pakai away from, ada juga yang toward. Nah, sebenarnya tuh bedanya dari kedua ini tuh apa sih, Coach? Di dalam NLP ada konsep yang namanya arah motivasi. Oke. Arah motivasi ada yang disebut namanya toward atau away from. Atau juga yang bisa disebut nama konsepnya kalau dengan Anthony Robbins dia nyebutnya pain and pleasure principle. Oke. Saya kasih gambaran gampang dulu. Iya. Pain and pleasure principle artinya manusia mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Oke. Oke. Jadi, supaya kamu bergerak, maka kamu harus dibuat kamu ngerasa sakit banget kalau kamu gagal. Oh, itu kayak ketakutan, nakut-nakutin gak sih, Coach? Betul memang. Yang ditakutin oleh kepalamu. Oh. Misal, itu yang disebut namanya pain principle. Contoh, kalau gua gagal, gua nggak bisa bayar gaji karyawan. Iya. Itu belum menderita. Bikin lebih menderita lagi. Kalau nggak bisa bayar gaji karyawan komplain. Karyawan komplain belum menderita. Kasihan keluarganya. Iya dong. Nah, itu udah menderita nggak buat gue? Kalau sudah menderita, maka gue akan lari. Menghindari kesakitan. Menghindari kesakitan. Supaya gue ngejar motivasi gue itu. Supaya gue berhasil dapat. Oke. Itu nakut-nakutinnya dari kepala kita sendiri? Atau orang lain yang menakut-nakuti kita? Bisa juga kayak gitu. Ini konsepnya dulu ya, pahamin dulu ya. Nanti baru cara nakutin, tahu cara ngemakainya ya. Iya. Bukan cara nakutinnya, tapi cara pakainya. Nah jadi, kalau misalkan saya nih, supaya saya mau olahraga, apa yang harus saya lakukan? Saya pakai konsep, misalkan, kalau konsepnya pain principle, maka yang saya pakai adalah, pain itu sama dengan away from. Pain away from, oke. Toward itu sama dengan pleasure principle. Oke ya? Nah jadi saya jelasin dulu. Pain. Nah, supaya saya mau olahraga rajin, apa yang harus saya lakukan? Saya bayangin diri saya bakal sakit di masa tua kalau saya nggak berolahraga. Saya nggak jaga berat badan saya. Maka saya pakai pain principle saya. Saya bayangin hal-hal yang gak enak. Oke. Ya, di luar ini nanti berkaitan dengan law of attraction. Saya nggak mau ngebahas law of attraction ya. Karena ini kalau berkaitan sama law of attraction, bener gak sih kalau orang yang mikir hal-hal yang buruk itu bisa terjadi hal buruk? Bisa terjadi. Tapi saya gak mau bahas soal itu. Konsepnya dulu. Nah jadi artinya itu yang akan saya lakukan. Begitu juga ketika misalkan seandainya suami istri bertengkar. Suami ini dia punya pain principle gak? Dimana dia ngeliat kalau dia bercerai, dia ngeliat keluarganya rusak. Iya. Supaya gak rusak maka dia berusaha untuk membereskan semua hal itu. Iya, benar. Sampai sini oke? Oke. Tapi kalau pleasure-nya lebih gede daripada pain-nya, misalnya contoh, gue tinggalin aja kawin lagi. Nah, ya mengejar kenikmatan ya kalau misalnya. Manusia mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Daripada gue menderita, lebih baik gue kawin aja lagi. Oke. Kalau gue kawin lagi, apakah pain yang nggak ada? Dalam konteks pikiran dia, harusnya nggak ada. Nggak ada, iya. Pada kenyataan biasanya lebih ada lagi nanti. Oke. Sampai sini oke? Iya. Berarti manusia tuh kayak nggak bakal bisa lepas aja dengan pain dan pleasure principle itu akan jalan terus menerus. Iya, bisa aja satu orang itu punya keseimbangan yang sama. Betul. Nah, lanjut ya. Iya. Kalau pleasure berarti dia di drive by kenikmatan.
Saya mau berolahraga karena saya membayangkan kenikmatan kalau badan saya sehat. Saya membayangkan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, walaupun udah berumur, dengan santai. Saya menikmati dunia dengan luar biasa. Itu adalah pleasure principle. Oke. Sampai sini, oke? Iya. Saya mau ngebahagiain orang tua saya. Oke. Mau biar orang tua saya bisa menikmati apa yang saya hasilkan. Itu pleasure principle. Oh, oke. Iya, iya. Sampai sini, oke? Iya. Yang jadi masalah pleasure principle jadi nggak berlaku ketika orang tuanya bilang nggak apa-apa kok, nggak perlu. Pasrah. Nggak perlu kok kamu bahagian mama. Mama baik-baik aja. Nah, pasrah akhirnya. Makanya pleasure itu energinya kurang besar. Yang paling besar adalah pain yang lebih besar. Oh, Energi pain membuat orang akan bekerja jadi gila-gilaan. jadi kayak menghindari hal tersebut ya, Betul. Coach ya? Iya, benar. Kalau misalkan ini, Coach, itu kan kayak kita punya kesadaran diri ya, Coach ya. Kalau misalkan emang kita mau ngejar sesuatu, itu harus ada yang kayak kita mikir yang negatif, kalau misalkan kayak gini ntar gini nih, makanya ngindarin itu. Terus kalau misalkan kita kayak mau ngejar sesuatu, kalau misalkan kita misalkan rumah deh, misalkan rumah kita mau beli rumah, kalau misalkan kita kayak benar-benar nargetin nyari kenikmatannya, pasti kayak udah nggak punya tanggungan buat bayar dan sebagainya kalau udah punya rumah sendiri. Itu kan kenikmatannya ya, Coach ya. Nah, tapi kalau misalkan di sisi kayak seorang leader, ini udah boleh masuk ya, Coach ya, ke leader. Kalau misalkan dari sisi leader, kita mau motivasi ke tim gitu ya. Nah, itu kita lihat dulu, kita tes satu dulu. Paling atau gimana, gampang Coach? adalah mencari apa values-nya orang itu. Value-nya dulu berarti, bukan Cara- goal-nya. Bukan. Oke. Jadi misalnya goal-nya. Kita tanya, contoh goal dulu deh ya. Kita ambil Oke. dari goal, abis itu ke values-nya ya. Oke. Kita tanya, goal-nya apa? Beli rumah. Mm-mm. Kita tanya, kenapa beli rumah itu begitu penting buat kamu? Mm-mm. Nah, misalkan apa? Contoh. Misalkan ya udah nggak punya tanggungan. Karena nggak punya tanggungan. Iya. Memang kenapa tanggungan itu begitu penting buat kamu? Ya kalau misalkan kayak ngontrak terus, kayak tiap bulan mikirin bayar. Mikirin bayar. Memang kenapa kalau tiap bulan mikirin bayar? Kayak rasanya tuh kok kalau misalnya ngontrak bertahun-tahun pun kayak lebih gede biayanya, Coach. Karena ngerasa kontak-kontak itu lebih gede biayanya. Mm-mm. Kamu yang pertama jawaban itu adalah jawaban away from. Karena kamu mengeluarkan kalimatnya negasi. Oke. Ada kalimat menghindari, mencegah dan sebagainya, supaya nggak sakit, supaya nggak dikejar dan sebagainya. Nah sekarang cara pakainya. Cara pakainya gampang. Karena saya udah tahu nih negasi, maka saya bilang, ayo Aulia, kamu jualan lebih banyak lagi. Ingat loh, kan gak enak rasanya tiap bulan kamu cicil. Iya. Kamu gak enak dong rasanya tiap bulan kok ternyata dihitung-hitung ternyata biayanya lebih besar. Mana rumahnya jadi gak punya kamu pula kan? Iya. Nah itu kan. Iya benar. Mulai berasa gak? Iya. Nah itu kalau away from. Jadi makanya kenapa kita tanya goal dulu dan tanya kenapa itu begitu penting. Oh benar-benar digali pertanyaannya. Betul. Tuh terkait goal itu. Betul. Seandainya jawabannya toward. Misalnya kamu jawabannya positif ya. Iya. Misalkan, kenapa mau beli rumah? Jangan ada kalimat jangan ada kalimat tidak, jangan ada kalimat menghindari. Oke. Karena bisa menyesuaikan keinginan, kayak mau dipoles, mau kayak dibikin mungkin apapun, cantik gitu kan, kayak seneng aja gitu. Oke. Kenapa mau bikin cantik itu? Kenapa itu begitu penting buat kamu? Karena kalau misalkan kita masuk ke rumah yang emang desainnya itu sesuai dengan keinginan kita, itu berasa kayak pulang tuh nyaman-nyaman aja. Dan kenapa hal itu begitu penting buat kamu? Oke, kayak bisa melepas rasa lelah dengan menikmati apa yang emang kita inginkan. Oke. Misalkan kerja jualan, Iya. lemes. Iya. Lu masih mau lihat rumah lu dengan kondisi yang kayak gitu? Lu nggak bisa ngedekor rumah lu seperti yang lu mau? Enggak. Berarti apa yang lu mau? Ya mau balik ke rumah yang emang desainnya itulah sesuai. cara gunakan. Oh, oke. Iya, itu bisa bangun motivasi dari tim juga ya, Coach ya. Bahkan kalau misalkan kayak kita udah naruh target nih ke anak-anak gitu ya. Nah, terus dari mereka tuh mungkin masih yang
mungkin masih jauh dari achieve gitu. Cuma kalau misalkan kita bisanya untuk luangin waktu deh gitu, kalau luangin waktu sebagai Meng-coaching. atasan. Iya, Oh itu ibaratnya istilahnya meng-coaching. coaching juga, Iya, karena dia ada gali iya. tanyanya. Makanya kalau tanya goal, bayangin nggak orang udah nggak punya goal. Mm-mm. Terus apalagi yang mau dijalin dalam kehidupan dia? Istilah dia nih, gue hidup banget biar cuma hidup doang. Gue cuma numpang hidup, ntar lagi yuk mati. Kan gitu doang kan. Itu pasrah. Kan banyak yang kayak gitu kan. Iya, iya. Ya itu. Iya benar-benar. Kalau misalkan ini coach, kayak apa namanya? Ketika kita ngerekrut pun, itu apakah kita juga perlu yang tahu orang ini away from atau toward? Itu perlu, Tergantung dari kebutuhan kamu. Semakin kamu membutuhkan silahkan. Kalau company pun juga tergantung dari Company company-nya. kalau buat saya pribadi, saya temukan anak-anak zaman sekarang kebanyakan toward. Oh. Kebanyakan toward. Kalau orang away from adalah dia tipe orang yang akan getting things job done. Gitu. Akan mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Deadline. Sampai sini oke? Clear? Iya, iya. Sadar nggak kalau Adi nggak ada away from? Dia mah deadline lewat terus. Ya nggak? Bikin buku desain janjinya kapan, baru muncul kapan kan? Karena dia toward. Di masa bodoh. Kalau misalkan toward tuh lebih ke yang masa bodoh gitu coach. Toward tuh rata-rata dia kadang mengejar, jadi bodoh amat. Yang penting gue udah menurut gue pas ya udah pas, udah itu enggak. Wah menarik banget nih teman-teman. Ini bahkan sebenarnya simpel. Luangin waktu untuk coaching tim itu bahkan tim yang tadinya motivasinya mungkin low, itu teman-teman bisa bangkitin lagi motivasi dia untuk capai goal yang memang udah teman-teman siapin atau bahkan dari mereka udah ada goal settingnya sendiri. Nah, kalau teman-teman mau diskusi terkait NLP untuk teman-teman mendevelop timnya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.